kegiatan apa yang Bapak lakukan terbantu waktu senggang, panik, dan juga untuk peningkatan ekonomi dan sekaligus perkenalan Pak ya. Silakan Pak, waktu Pak, silakan. Ini boleh dengar kita ini? Dengar, Bisa dengar, dengar. dengar jelas Pak. Bisa, Halo, bisa, Ibu bisa Tia, dengar. kembali boleh ada Ya, bersama. shalom, Pak Helfri Shalom. Dame. Jelas sekali, Pak. Wah, keren nih. Lagi jalan-jalan ya, Pak. Memang pentingnya bukan jalan-jalan, tapi rindu juga untuk meningkatkan ini pengalaman dan pengetahuan. Kalau dulu kan di kapal berlayar saja, tapi ini sudah dalam misi pelayanan bersama-sama Pak. Haleluya. Oh iya, ketemu ya. Wow, keren dong. Oh iya, dalam misi pelayanan ini kami. Puji Tuhan, Pak. Jadi saya juga ya tidak disangka-sangka kalau datang ke Singapura ini dalam misi pelayanan. Sebab dulunya datang ke sini tuh dalam tugas pekerjaan sebagai pelaut. Ya, Tuhan sudah mau pakai demikian dan mungkin nanti akan ke Jakarta juga kita. Haleluya, dengan senang hati. Iya, kita ada pertemuan lagi di sana pasca bersama Christian Cement Mission Indonesia. Jadi kita ada di Jakarta tanggal 21. Iya. Berarti kita ketemu dong. Iya. Jadi, Oke, mantap lah Pak. Ya. Jadi memang luar biasa ini. Luar saya biasa bersama Tuhan istri. kita ya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Wah, nyonya ternyata. Selamat pagi Singapura. Luar biasa ya. Udah berapa hari di sana, Bu? 4 hari aja. 4 hari. 4 hari ya. Iya. Wow, luar biasa ya. Tuhan kita dahsyat. Ya, dengan senang hati kita tunggu di Jakarta ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi ya begitu. Jadi kami di samping pelayanan, kami memang melayani pada umumnya adalah orang-orang yang dari saksi Yehova seperti yang sudah saya pernah saksikan. Jadi jemaat kita itu dari saksi Yehova dalam perintisan kita di daerah Bulaang, Mongondo Timur. Ya. Tapi lebih kepada ya tentunya karena daerah yang mayoritas kaum kedar, kita merindu jangkauannya ke sana. Ya. Amin. Tapi puji Tuhan selama saya ada di beberapa ke3 hari ini ada di Singapura. Kita ada komunikasi dengan teman-teman yang ada yang dari Filipina. Kemarin kita ada pergi ke gereja, salah satu gereja yang ada di Singapura ini. Kita melihat populasi untuk umat Kristen, umat Kristen. Setelah kita komunikasi juga dengan teman-teman yang ada, itu kepada mereka malah menurun. Ya, saya bangga dengan Indonesia karena Indonesia makin meningkat umat Kristiani. Iya ya, puji Tuhan. Dan ternyata orang lebih sekarang lebih kepada ateis, tidak ada kepercayaan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita ada berbincang-bincang baik yang dari Kanada, dari Filipina, di sini bersama-sama dengan kami. Mereka bilang bahkan di Kanada itu gereja-gereja sepi. Sepi. Anak-anak muda inilah perkembangan zaman yang kepada dunia media sosial ini dia akhirnya mengakibatkan orang kurang yakin apakah masih ada Tuhan atau enggak, ya, karena mereka sudah bisa ciptakan banyak hal lewat media sosial ini, ya. Tapi puji Tuhan kepada kita orang-orang Indonesia, ya, orang-orang Indonesia lebih banyak orang yang mencari Tuhan, apalagi melihat tekanan kepada umat Kristiani. Dan beberapa hari lalu kita lihat, kita dengar bahwa saudara kita seiman, hamba Tuhan Bapak Yusuf Manubulu ditangkap oleh karena sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi persoalan. Ya. Penghinaan bahkan penderitaan yang dialami orang-orang kita Kristen itu jauh lebih besar daripada sekedar kesaksian yang disampaikan oleh hambanya Pak Yusuf Manubulu bersama orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan kepada mereka. Ya. Jadi kita bangga dan biarlah ini menjadi satu dorongan yang besar buat kita untuk dapat melayani
rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, jangan pernah takut lagi. Jangan pernah takut. Amin, amin. Sebab firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna itu mengalahkan ketakutan. Ya. Jadi kalau kita mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, jangan pernah ada lagi takut. Saya ya nggak ada takut-takut lagi. Iya. Puji Sepanjang itu Tuhan. memang adalah yang daripada Tuhan. Ya, Sepanjang itu daripada Tuhan. Iya. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dan kalau sesuatu yang terjadi atas setiap kita, sekali lagi, kalau sesuatu yang terjadi atas setiap kita diluaskan Tuhan terjadi atas setiap kita, yang sungguh-sungguh sama Dia, percaya sungguh Tuhan sebagaimana janjinya berkata bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Nah, itu memang saya pegang. Bahwa apapun yang dialami dalam kehidupan pribadi, baik keluarga juga, ya, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. amin. Di samping pelayanan, saya juga adalah profesinya beralih dari pelaut menjadi petani. Ada bedanya belakangnya. Pelaut dan petani. Ini menunjang pelayanan. Begitu. Iya. Karena ada lagunya, Pak. Iya. Ada Ada lagunya. lagunya, ada. Bagaimana itu kira-kira, Bu? Judulnya sedikit. Aku seorang kapiten menembak. Kapiten menembak. Dulu dia pelaut, sekarang dia petani. Ya itu. Petani dan juga punya pangkat peltu, pelayan Tuhan. Nah ini. Haleluya. Sukacita damai sejahtera itu tetap melingkupi hidup ini. Sekalipun harus melewati lembah air mata terkadang, namun di dalam sukacita di dalam Tuhan. Inilah dia. Ya. Jadi tetap semangat untuk ada melayani. Kalau saya memang terkadang seringnya kami tidak ikut di Zoom-nya hambanya Pak Surbakti ini. Dia ya kita sebagai petani pagi-pagi itu kita di sana kan sudah siang kalau sudah 5:30. Matahari itu sudah ada di 5:30 di Sulawesi Utara. Iya. Iya, jadi kita ambil lebih pagi lagi. Saya tadi dengar Pak Surbakti lagi memuji memuliakan Tuhan, luar biasa hambanya. Pagi-pagi waktu Singapura sini jam 4 kurang dia sudah memuji-muji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Dan biarlah itu memang terus menjadi karakter dalam kehidupan dengan sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih dan sekali lagi tetap semangat, tetap kuat, tetap maju di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap percaya bahwa firman Tuhan tadi sudah disampaikan di mukanya tadi bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Apapun yang diluaskan, ya, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, iya, itu Tuhan pasti tetap ada. Jangan dulu melihat persoalan yang harus kita bereskan, tetapi lihat diri kita. Hal-hal apa yang Tuhan mau bereskan dalam karakter hidup kita supaya berkenan kepada Dia. Masalahnya itu yang paling utama, bukan persoalannya yang dibereskan. Ya, Tuhan membuat Ayub menjadi lebih hebat, ya, menjadi lebih luar biasa. Kita sama-sama sudah baca bahwa kitab Ayub berkata bahwa dia diberkati 2 kali lipat daripada sebelumnya. Berarti apapun yang diluaskan kepada setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Percaya sungguh janji Tuhan, aku turut bekerja bersama-sama dengan kamu yang mengasihi aku dalam segala hal. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin, Pak. Amin. Puji Tuhan ya, banyak Pak RP Damai ya, bersaksi ya. Jadi saya percaya waktu senggang juga ya pengusaha kelapa yang luar biasa saatnya. Usaha dari luas kebun kelapanya dan juga pengusaha yang lain. Saya belum pernah ke sana, juga kita akan ke sana meninjau lokasi. Nah, ini luar biasa memang ya. Jadi salah satu sumber income untuk menunjang pelayanan ketika mereka buat usaha yang lain. Nah, ini memang siap ya, apapun keadaan
sekitar yang hadapi tekanan, tapi kekuatan Tuhan melimpah setiapnya. Nah, ini yang saya tahu dari ceritanya. Nanti mungkin langsung waktunya nanti kita ke sana, ke Sulawesi Utara ya, izinkan saya berkunjung ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari banyak yang persiapkan hari ini. Nah, silakan kepada hambanya dan terima kasih. Buka mainnya harus tutup. Ya baik, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk menikmati napas kehidupan. Bahkan kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau di pagi hari ini oleh kemurahan-Mu, oleh kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami juga Tuhan sudah bersharing satu dengan yang lain dari hamba-hamba-Mu yang luar biasa, yang memotivasi kami agar kami terus maju, terus semangat dalam Tuhan, mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami, menjadikan hati kami seperti tanah yang subur. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami dapat menerima dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah juga Tuhan yang memberkati dan Tuhan mengurapi, sehingga apa yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan dan kami yang mendengarkan diberkati. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Ini hati kami, hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, shalom. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Bapak Pembina kepada kami, hari ini kita mau belajar ya tentang judul ataupun tema yaitu hati hamba ya. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 7. Ya. Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 7. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, saya membacakan dalam nama Tuhan Yesus. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Ya, demikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita Bapak Ibu ya, dengan tadi tema hati hamba. Ya, kalau kita bicara hamba ya, hamba itu yang ada di pikiran kita adalah seorang pegawai atau seorang pekerja yang dipimpin oleh seorang tuan ataupun atasannya ya. Jadi berarti kalau kita dipimpin oleh seorang atasan atau kita mempunyai tuan ya, seorang hamba yang mempunyai tuan, berarti dia harus patuh, harus taat kepada pemimpin ataupun tuan tersebut ya. Jadi hamba itu berasal dari kata doulos. Doulos itu bahkan lebih spesifik lagi dikatakan budak ya. Jadi pengertian hamba itu ya dikatakan seperti budak ya, agak kasar memang ya. Nah, tapi ada makna yang tersirat di dalam kata budak ya. Kita belajar ya, tadi firman Tuhan tadi sudah jelas dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar ya, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus ya.
Jadi kalau bicara ketaatan, ya bicara seorang hamba itu memang harus taat ya kepada pemimpinnya, ya kepada siapa yang menjadi pemegang otoritas di mana dia bekerja. Bahkan dikatakan seperti kepada Kristus, ya. Nah, unsur utama yang terkandung di dalam status hamba adalah sebenarnya unsur ketaklukan dan ketaatan, ya. Tadi sudah jelas dikatakan, ya. Takluk itu berarti mengakui, ya, kekuatan ataupun otoritas atasan kepada hamba, ya. Nah, dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita takluk kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, berarti kita mengakui bahwa kekuatan Yesus Kristus itu sepenuhnya adalah berkuasa atas hidup kita, atas diri kita. Tidak ada yang lain. Jadi kita harus takluk kepada firman Tuhan, takluk kepada Yesus Kristus. Nah, sedangkan yang kedua dikatakan harus taat penuh kepada tuannya. Ya, tadi juga dikatakan taat seperti kepada Kristus. Taat itu artinya tunduk. Ya, kalau takluk tadi mengakui kuasa, mengakui kekuatan, sedangkan taat itu tunduk dengan kesadaran yang penuh, ya. Jadi sadar, tunduk kepada Kristus Yesus, ya, bahwa kita telah ditebus dari kuasa dosa dan diubah menjadi hamba kebenaran, yaitu menjadi hamba di dalam Kristus Yesus, ya. Teladan ketaatan di dalam Alkitab banyak, ya. Yang pertama Yesus Kristus sendiri, ya, taat sampai mati di kayu salib, ya. Kemudian dia dibangkitkan karena ketaatannya. Kalau dia tidak taat, tidak terjadi kebangkitan, ya. Karena dia menyelesaikan, maka dia bangkit dan Allah Bapa memberikan nama di atas segala nama kepada Yesus. Nah, itulah teladan ketaatan. Dan juga Rasul Paulus, ya, dalam Rasul Paulus di dalam kitab Roma 1 ayat 1, ya, di situ berkata, dari Paulus hamba Kristus Yesus, ya, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi di dalam Roma 1 ayat 1 ini ada merupakan suatu kebanggaan dari Rasul Paulus bahwa dia itu hambanya Kristus Yesus, hambanya Tuhan, budaknya Allah, ya. Nah, yang dipanggil menjadi rasul dia. Jadi dia dipanggil punya kebanggaan. Saya dipanggil bukan jadi hambanya manusia, bukan hamba dunia, tapi menjadi hambanya Yesus Kristus, ya, Raja segala raja yang menciptakan langit dan bumi, bahkan yang menebus manusia dari kematian, dari maut, ya. Kalau tidak ditebus, kita semua binasa, ya. Itu Alkitab berkata, karena upah dosa adalah maut. Tidak ada yang selamat satupun. Tapi Yesus sendiri sudah mengangkat kita, menebus kita dari kematian. Dan dia memanggil Rasul Paulus menjadi hambanya, menjadi pembantunya, ya. Kalau bahasa Indonesia pembantunya, ya. Dan dikuduskan, dilayakkan, dan diperintahkan untuk memberitakan Injil Allah. Itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang begitu setia, yang begitu taat, ya, penuh kepada panggilannya, kepada tuannya, ya, baik Tuhan yang ada di dunia ini dan juga kepada Yesus Kristus, ya, sebagai pemilik kehidupan, ya, sebagai raja. Nah, jadi sudah sangat jelas dikatakan bagaimana dengan kita, ya, sudah berapa persenkah kita taat kepada otoritas yang ada, ya, baik kita di dalam rumah, ya, rumah atau keluarga, baik di dalam komunitas, baik di pemerintahan, terutama kepada Tuhan. Karena itu berjenjang. Jadi firman Tuhan berkata, mustahil kamu bilang, ya, kita mengasihi Tuhan sementara saudara kita tidak kita kasihi. Nah, itu sama. Jadi kalau kita bilang kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus,
Tetapi kepada orang tua kita pun kita tidak taat, kepada otoritas dimanapun kita tinggal tidak taat, itu bohong, ya, itu bohong, ya. Jadi ketaatan kita dimulai dari keluarga kita, ya. Jelas dikatakan di dalam Efesus ini kan di situ taat dan kasih sebenarnya sangat jelas. Ya, perikop ini tadi Efesus 6 itu kalau kita baca semua, ya, Efesus 6 mulai ayat 1 itu jelas dikatakan anak-anak taat kepada orang tua, ya, karena harus demikian, gitu kan. Kemudian hormati ayahmu dan ibumu. Nah, kemudian bapak-bapak juga, ya, takut kepada Kristus. Jadi ada ketaatan, ada berjenjang, ya kan. Istri juga harus taat kepada suami, tunduk kepada suami, kan gitu kan, karena dikatakan ya suami sebagai kepala keluarga. Nah, kemudian juga suami harus tunduk kepada Yesus. Jadi ada berjenjang. Nah, hari ini sangat diperlukan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tidak ada kepatuhan, kita tidak ada ketaatan kepada pemimpin, kepada otoritas, kepada penguasa, maka kita menjadi orang yang membuat yang tidak baik, dan kita akan jadi bisa terkontaminasi. Kita juga bisa memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak mau dipimpin, tidak mau diarahkan kepada jalan yang benar tentunya, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya, di dalam, ya, sikap seorang hati hamba itu, di balik tadi kehambaan yang sepertinya rasanya seperti budak, hina, ya kan? Nah, tapi di balik kehambaan itu sebenarnya ada terkandung makna yang begitu luar biasa, yaitu apa? Yaitu kerendahan hati dan ketulusan hati. Nah, itulah yang Tuhan mau. Allah mau kita semua melakukannya itu dengan rendah hati, dengan tulus hati, ya, sehingga apa yang kita kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyukai, ya, sebagaimana itu tadi teladan Yesus Kristus melakukan semuanya dengan tulus, melakukannya tidak bersungut-sungut, melakukannya dengan segenap hati, roh dan jiwanya, sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah disampaikan oleh Bapa kepada dia sampai tuntas. Maka penebusan atas kita boleh berjalan. Itulah yang membuat kita ada pada saat sekarang ini. Kita bangga sekali. Saya hari ini sangat diberkati. Tiba-tiba ketemu dengan Pak Helfrik Dame di Zoom ini, ya, luar biasa, ya. Dan dia di Singapura. Selama ini dia berada di Sulawesi. Kalau kita Zoom, sapaan, ya, lagi dia tunjukin ada kebun kelapa gitu, ya, ada gubuknya. Wah, saya bilang, waduh, itu senang sekali Pak, gitu, ya. Tiba-tiba hari ini dia bersama dengan ibu ada di Singapura. Itu kenapa? Itu karena semua adalah karya Kristus. Tadi juga karena ada ketaatan di sana. Ya, saya percaya kalau Pak Helfrik Dame tidak taat melakukan tugasnya sebagai hamba Tuhan, sebagai di sana yang dipercayakan, katakan memimpin sebuah komunitas, yaitu komunitas gereja, maka dia tidak akan ada saat ini bersama dengan kita. Dia tidak sampai juga ke Singapura dan di sana bertemu dengan hambanya, pembina The Power of Love, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi perlu kita belajar meneladani bagaimana kita agar kita bisa mempunyai hati yang taat, hati yang tulus, hati yang takluk kepada firman Tuhan tentunya, kepada Kristus. Allah mau itu terjadi. Kenapa? Karena kalau ada ketaatan, ada penaklukan diri sepenuhnya, maka kita bisa menjadi pembawa damai. Kita bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Kita bisa membuat dampak yang baik dimanapun kita berada, dan pastinya kita disenangi orang. Tapi jika kita, di mana kita berada, kita selalu arogan, kita selalu membuat hal-hal yang tidak baik, tidak patuh, nah itu akan membuat kekacauan, akan membuat keributan. Bahkan itu tidak menyenangkan Tuhan ataupun yang memegang kuasa di atas kita. Bahkan juga Tuhan juga tidak senang.
Makanya tadi di dalam Roma tadi 1 ayat 1 itu dikatakan Rasul Paulus berkata dia dipanggil menjadi rasul, kemudian dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, ya. Ketika dia sudah dikuduskan, dipanggil, dikuduskan dulu, ya. Setelah dikuduskan baru dia dipercayakan memberitakan Injil, kebenaran, Injil Yesus Kristus seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini saya sangat diberkati. Saya juga sedang belajar bagaimana saya bisa untuk memiliki hati hamba tadi. Tentunya kita harus membuang ego kita, ya, perasaan-perasaan kita, tapi kita mau taklukkan itu di bawah kaki Yesus Kristus. Kita buang rasa keinginan kita, ya, hawa nafsu kita, kedagingan kita, tapi biarlah kita memakai, ya, sifat yang benar-benar patuh, takluk kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus. Setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita tanyakan kepada Tuhan Yesus. Kita tanyakan kepada Roh Kudus, apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Jadi tidak kita mengandalkan pikiran kita, perasaan kita, apalagi kehendak kita. Itulah yang disebut ego. Ketika ego kita bermain, maka dimanapun kita berada, pasti kita selalu berseberangan dengan orang. Selalu berseberangan dengan pemimpin. Karena kita memikirkan yang dari diri kita sendiri. Bukan kita memikirkan apa kata Tuhan. Ya, bukan kita memikirkan untuk kepentingan umum. Ya, kepentingan yang diperlukan di dalam sebuah pekerjaan ataupun visi dan misi. Ya, baik itu sebuah pelayanan, baik itu mungkin sebuah ya katakan pekerjaan. Jadi kita Allah mau kita bisa tunduk, ya. Sekali lagi dikatakan, hai hamba-hamba, ya. Kita hamba, kita ini adalah yang hamba yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita bangga, kita bersyukur, ya. Kita diberikan kesempatan, kita dipilih menjadi hambanya, dan dikatakan taatilah juga Tuhanmu yang di dunia. Itu jelas, ya. Jadi siapa Tuhan kita? Ya, berarti Tuhan kita, kalau kita di dalam gereja ada hamba Tuhan di sana, ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, taat. Kemudian di tempat pekerjaan siapa di sana? Di sana ada pemimpin, ada manajer, mungkin direktur, ya, komisaris atau apapun itu. Itu adalah tuannya, ya, itu Tuhan yang di dunia. Nah, kemudian di dalam keluarga siapa? Berarti ada bapak sebagai kepala keluarga. Maka anak dan istri harus juga mentaati, harus tunduk, ya. Bukan menanduk katanya, ya. Istri bukan menanduk kepada suami, tapi tunduk kepada suami. Nah, itu yang Tuhan mau. Jelas dikatakan dengan takut dan gentar, dengan tulus hati. Wow, luar biasa. Sudah takut, gentar pula. Udah gentar dengan tulus hati, ya. Jadi kita melakukannya dengan tulus hati. Jadi intinya sebenarnya kita nggak neko-neko, nurut aja gitu kan. Nah, ketika dikatakan ya kerjakan ini, ya kerjakan. Kalaupun memang itu katakan mungkin berseberangan, kita doakan, kita bawa kepada Tuhan sehingga Tuhan yang bekerja, ya. Tapi kita jangan menjadi arogan, karena itu Allah tidak mau, ya, Tuhan tidak mau. Setiap pemimpin tidak ada yang suka jika ada dari hambanya ataupun rekan kerjanya itu yang arogan, ya, tapi dia mau semua bersama. Kalau ada pun yang kurang, bicarakan dengan tenang, ya, jangan dengan panas hati, jangan dengan meledak-ledak. Yuk kita bicarakan, dan kita memang harus juga belajar untuk lebih lagi. Kita harus bisa membaca kapan kita waktunya bicara, kapan kita waktunya diam, ya. Ini sangat perlu. Yang sering membuat keributan, baik di dalam organisasi, dimanapun itu. Kadang-kadang kita berlomba ngomong. Ketika kita berlomba bicara, tidak ada lagi yang menjadi pendengar, maka yang terjadi adalah kekacauan. Bukan ada jalan keluar, bukan solusi. Tapi kita harus tahu, oh saya waktunya diam. Nanti ada waktunya ketika sudah tenang, sudah adem, baru kita angkat lagi pembicaraan itu. Bicarakan, ya. Nah, sebagai contoh, ya Bapak Ibu, ini sangat perlu agar tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi keributan.
Sehingga visi misi Allah bisa berjalan baik dalam keluarga kita, baik di organisasi, di pelayanan, dan dimanapun kita berada. Ya, saya bersyukur ya waktu suami juga masih hidup. Jadi kami itu punya agenda. Ya, kita itu kalau ada yang mau dibicarakan, ada yang tidak baik, itu kita punya agenda. 2 minggu sekali kita evaluasi. Ya, setiap hari Sabtu. Nah, itu kita ngobrol, kita bawa anak-anak ke taman, anak-anak bermain di taman. Nah, kita ngobrol. Baru kita, yang tadi ya pernah itu kita marah-marahan, kita selesaikan di sana. Terus kita tanya, apa penyebabnya kemarin marah? Apa penyebabnya kemarin sampai seperti itu gitu kan? Tapi kita dengan udah selesai makan, terus kita ngobrol, sehingga hati dingin, kepala juga dingin. Jadi sehingga dapat solusi. Tapi kalau kita dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, keadaan lapar pula, kita berlomba bicara, ya berlomba mengutarakan kebenaran masing-masing, maka itu tidak akan ada solusi. Yang ada adalah keributan dan kekacauan. Nah, jadi itu hanya sebagai contoh kecil. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Dari rumah tangga kita dulu, dari keluarga kita dulu. Yuk kita dengarkan apa yang menjadi kata pemimpin kita, apa yang menjadi kata kepala keluarga. Kita dengarkan, kalaupun salah, tunggu waktunya. Jangan langsung hari itu didebat, dibabat habis, jangan. Tapi tunggu, kalau memang tidak pas waktunya, nah kita minta hikmat dari Tuhan. Kapan kita bicara? Baru kita bicarakan suatu saat, kita duduk lagi tenang, baru kita ngobrol, oh iya kemarin ini loh Pak, jangan marah ya Pak, gini. Tapi saya kemarin tersinggung, benar saya tersinggung gitu. Nah, saya sering seperti itu, sampai nangis saya di depannya. Saya tersinggung dibilang begitu. Padahal hanya hal sepele Bapak Ibu. Tapi itu gondok. Ketika gondok itu tidak kita bicarakan, kita selesaikan, maka itu akan menjadi duri dalam daging. Suatu saat ada masalah lagi, itu akan muncul lagi. Aduh, dulu dia ngomong begini, saya nggak terima. Ya tambahlah, kita tumpuk-tumpuklah ini tadi. Akhirnya banyak-banyak numpuk, dan pada suatu saat itu meledak. Ketika meledak udah nggak bisa lagi, karena itu tadi kita tidak selesaikan. Ya, jadi itu hanya contoh kecil di dalam kita bagaimana kita bergaul, karena bicara ya ketaatan ini juga bicara relasi, bicara hubungan. Kalau kita punya hubungan yang baik, relasi yang baik, komunikasi yang baik, maka kita pun akan bisa taat, kita bisa tunduk sepenuhnya, dan kita bisa ikhlas mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, demikian Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sekali lagi, Allah mau agar kita benar-benar taat kepada Tuhan Yesus Kristus, taat kepada firman Tuhan, dan juga terlebih juga taat juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan kita bilang, aduh saya kan takut Tuhan, tapi di rumah berantakan. Nah, itu nggak nyambung ya. Itu bohong katanya firman Tuhan ya. Jadi karena itu kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar Bapak Ibu, bagaimana saya sebagai single parent, bagaimana saya bisa bicara sama anak saya, mereka dengar. Saya tunggu kapan waktunya saya bicara. Saya lihat mantu, saya lihat dulu aman enggak kalau saya mau bicara, ya kan? Cucu lagi enak enggak gitu kan? Jangan cucu sakit kita ngomong, perang kita. Mama ngomong sembarangan kan gitu kan. Nah, ada waktu-waktu tertentu kita lihat, sabar, nggak usah terburu-buru, nggak mesti hari ini juga, nggak kemana-mana. Kalau kita percaya, kalau kita bawa dalam Tuhan, ya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Saya sangat percaya itu ya. Nah, ketika kita bergumul, Tuhan saya ada kerinduan begini, itu tadi kita mematikan ego. Saya kerinduan begini, saya rindu damai sejahtera. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan pertemukan, Tuhan akan buka waktu sehingga kita bisa bicara ya. Seperti hari ini luar biasa ya. Waktu yang indah, yang luar biasa, bisa lewat Zoom ini ketemu lagi dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya kalau dulu masih di Indonesia, sekarang ketemunya ada dari luar negeri, itu dahsyat. Ya, jadi kita pun jadi kepengen jadinya, waduh kapan kita ya ke Singapura ya, atau ke tempat lain lah ya, seperti itu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sekali lagi, mari kita belajar taat, kita buang ego kita buang kesombongan kita. Itu tidak ada berguna di hadapan Tuhan. Tuhan mau orang yang tulus, mau orang yang takluk, mau orang yang taat, dan mau orang yang rela. Itu akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan dengan caranya yang ajaib dia pakai luar biasa. Saya lihat ini contoh Pak Helfrik Dame, ya bisa sampai ke Singapura bersama istri. Katanya tadi, kalau dulu dalam tugas sebagai berlayar,
Hari ini saya ke sana, ke sini untuk belajar bagaimana lebih lagi melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi bisa memberitakan Injil keselamatan, jadi berkat buat orang Singapura. Dahsyat Tuhan kita ya. Saya bangga kepada Tuhan ya. Salam hormat buat hamba Tuhan yang ada di Singapura yang ikut kongres ya, semoga sukses, dan juga untuk partisipan kami yang ada di Indonesia juga. Sekali lagi terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita terus belajar dan belajar. Tidak ada yang tamat sampai kita menutup mata. Kita terus belajar, tapi satu hal tadi, kita mau belajar taat dan kita membuang. Biarlah kita buat Kristus yang menjadi pusat ya kehidupan kita, tapi bukan ego kita. Kita membuang ego kita, kita masukkan Kristus yang adalah Tuhan sebagai juru selamat kita, berkuasa atas hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Jika Tuhan sudah menyapa kami lewat firman-Mu Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang sudah Engkau pilih Tuhan, yang sudah Engkau angkat, yang sudah Engkau selamatkan dari lumpur dosa Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang takluk, orang-orang yang tulus dan ikhlas, mempunyai kerendahan hati dalam kami melakukan setiap pekerjaan kami. Ketika kami di dunia ini pun, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan komunitas kami, bersama dengan lingkungan kami, bersama dengan gereja kami di mana melayani. Biarlah kami taat, takut dan gentar seperti kepada Kristus. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini yang Tuhan sampaikan bagi kami. Tuhan, kami tahu, kami sadar, kami tidak sanggup, kami tidak mampu kalau kami mengerjakannya sendiri. Tapi kami percaya Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan bagi kami, itu akan memampukan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat sehingga kami dapat melakukannya. Dan setiap apa yang kami kerjakan itu, biarlah itu boleh berguna, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, dan terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Engkau dahsyat, Engkau ajaib bagi setiap kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang benar-benar berharap kepada Tuhan, yang benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai Raja, sebagai pusat ataupun penguasa yang pegang otoritas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh partisipan yang sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini, baik di luar negeri dan juga di Indonesia. Tuhan melawat kami pribadi lewat pribadi. Kami tahu dan kami sangat percaya bahwa kuasa-Mu sanggup memulihkan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami di pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberikan jawaban bagi setiap kami anak-anak-Mu. Jika kami dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah hati, Engkaulah yang mengobati kami, Engkau yang memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Sehingga kami Bapa semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau dahsyat, Engkau terlalu ajaib bagi kami. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Serahkan kepada